Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang aplikasi Microsoft Office, terutama untuk Microsoft Excel. Seperti yang sudah kemarin saya sampaikan, bahwa untuk Microsoft Excel ini adalah sebuah aplikasi, atau Microsoft Excel itu biasanya kita sebut sebagai sebuah aplikasi software yang digunakan untuk mengolah data dengan otomatis lewat berbagai bentuk, seperti rumus perhitungan dasar, pembuatan tabel, hingga manajemen data. Kenapa kita menggunakan aplikasi software Microsoft Excel? Alasannya karena Microsoft Excel memiliki kemampuan untuk mengatur data dalam jumlah yang besar dan teratur. Apabila data yang kalian miliki diatur secara terorganisir, maka akan lebih mudah untuk kita melakukan analisa dan memahami data yang akan kita buat secara visualisasi. Selanjutnya, untuk menghitung angka dengan aplikasi Excel yang dilakukan akan jauh lebih mudah dibandingkan kita menggunakan alat atau aplikasi seperti kalkulator. Sedangkan fungsi untuk menggunakan Microsoft Excel diantaranya yaitu: satu, kita dapat menggunakan untuk mengolah data manajemen dan proses administrasi. Yang kedua, fungsinya Microsoft Excel untuk melakukan operasi atau mengoperasikan tabel dan mengolah data pada tabel. Yang ketiga, membuat laporan keuangan sebuah usaha dalam skala besar. Yang keempat, membuat grafik untuk memasukkan data yang kita miliki. Yang kelima, membuat data statistik untuk pembuktian hasil penelitian yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, fungsi dari Microsoft Excel yaitu memiliki lembar kerja yang dapat diakses bersama orang lain. Untuk itu anak-anak perlu saya jelaskan juga di bab kali ini tentang Microsoft Excel. Di samping sudah saya jelaskan tentang fungsinya, yaitu pertama atau langkah pertama yaitu kita persiapkan file mentah Microsoft Office. File tersebut sudah saya siapkan di desktop dalam bentuk folder atau folder Microsoft Office 2013. Di sini saya memakai Microsoft Office versi tahun 2013. Selanjutnya kita buka folder Microsoft Office 2013. Kemudian kita pilih folder setup. Lalu kita pilih folder yang bertuliskan 64 bit.
Selanjutnya, file yang bernama setup dengan ekstensi Excel, kita klik, maka jendela Microsoft Office akan terbuka. Setelah terbuka, kemudian kita klik Install Now. Setelah kita klik Install Now, kita tunggu proses instalasi hingga selesai. Setelah itu akan muncul notifikasi bahwa instalasi telah berhasil. Tahap selanjutnya, setelah selesai menginstal aplikasi Microsoft Office 2013, kita bisa melakukan cek dengan cara kita tekan tombol Start, lalu kita pilih Microsoft Office 2013 dan pilih yang Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Setelah Microsoft Excel kita pilih dan kita klik 2 kali lalu terbuka. Langkah pertama yaitu kita masuk pada menu Page Layout. Kemudian klik margin dan pilih ukuran margin sesuai yang kita inginkan. Margin yang digunakan untuk memberikan jarak teks atau elemen lain pada tepi kertas. Selanjutnya, kita klik tombol Orientation untuk mengatur lembar kerja secara horizontal, memanjang, ke samping, kita pilih landscape. Sedangkan untuk mengatur lembar kerja secara vertikal, ke bawah, ke atas, itu kita pilih portrait. Selanjutnya yaitu kita pilih size untuk mengatur ukuran kertas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya contohkan, saya pilih kertas ukuran A4. Setelah kita mengatur kertas, kita akan belajar tentang row. Row itu baris, yang kolom, sel, dan rank. Untuk anak-anak perlu ketahui, row adalah, pengertian dari row adalah baris horizontal pada lembar kerja Excel yang diwakili oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan kolom adalah kolom vertikal pada lembar kerja Excel yang diwakili oleh huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sel adalah tempat untuk menginput dan menampung data pada Excel. Di dalamnya terdapat alamat sel. Alamat sel merupakan titik temu antara kolom dan baris. Sebagai contoh, jika sebuah kursor berada di kolom D dan baris 6, maka alamat selnya adalah C6. Alamat sel ini akan ditampilkan pada name box. Sedangkan rank adalah gabungan dari beberapa sel, atau bisa juga diartikan gabungan dari beberapa kolom atau beberapa baris. Rank juga mempunyai alamat, yaitu dengan cara membaca alamat sel awal dengan alamat sel akhir. Oke anak-anak, setelah kita memahami tentang pengertian row, kolom, sel, dan range, kita juga akan belajar cara membuat daftar absensi serta bagaimana cara mengatur kolom dan baris pada format membuat absensi pada
aplikasi Microsoft Excel kali ini. Langkah pertama yaitu kita tulis terlebih dahulu data-data absensi siswa mulai dari nomor, nama siswa, dan tanggal absensi. Setelah selesai, kita tambahkan tabel pada data tersebut. Dengan seleksi data yang akan diberikan pada tabel, kemudian kita klik order pada menu home. Kemudian pilih all border, maka data yang telah diseleksi tadi akan muncul tabel. Artinya garis yang tampak akan lebih tampak dan ketika di print out akan keluar garisnya atau kolomnya. Kemudian kita atur ukuran baris dan kolom dengan mengarahkan mouse di antara kolom ataupun baris. Dan kita tarik sesuai ukuran kolom dan baris yang kita inginkan. Oke anak-anak, kalian juga bisa menggabungkan beberapa sel dengan cara kita masuk atau kita klik menu Merger and Center. Maka absensi sudah selesai dibuat. Oke anak-anak, dari pembelajaran kali ini kita mempelajari Microsoft Office, terutama Office Excel, mulai dari menginstal sampai membuat objek format Excel dengan format absensi siswa. Saya kira anak-anak bisa lebih memahami dan bisa dipelajari lebih mendalam. Saya kira pertemuan kita di sesi kali ini saya kira cukup. Sekian pembelajaran tentang Microsoft Excel. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa anak-anak biar bisa berkembangnya konten pembelajaran ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pembelajaran selanjutnya di channel pembelajaran yang saya buat ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa terus belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.